Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget, tapi sering banget diremehin dalam dunia trading, psikologi. Kita bakal bongkar satu rahasia yang bisa menyelamatkan portofolio, bahkan hidup Anda, yaitu kapan sih waktu yang paling tepat buat logout. Halo Sobat Investor Wawasan Cerdas. Sebelum kita mulai nih, jangan lupa ya, bantu support kami dengan klik tombol hype, like, share, dan pastinya subscribe. Dukungan dari kalian semua ngebantu kami buat terus ngebongkar mitos-mitos berbahaya di dunia investasi kayak gini. Oke, kita mulai ya. Coba jujur, pernah ngerasain kayak gini nggak? Mata lengket di monitor, jantung deg-degan setiap grafik bergerak, terus ada rasa takut ketinggalan kereta alias FOMO yang terus-terusan menghantui? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Tapi hati-hati, sikap ini justru bisa jadi langkah pertama menuju kehancuran finansial. Yuk, kita bongkar satu kebohongan paling besar yang sering banget ngejebak para trader pemula. Mitos kalau pasar saham itu mesin uang yang jalan 365 hari setahun. Banyak yang mikir bisa dapat pemasukan harian non-stop. Wah, ini ilusi yang bahaya banget. Banyak banget yang percaya bisa dapat profit tiap hari. Tapi kenyataannya jauh panggang dari api. Kata pakar finansial Prashant Kapoor, maksa trading tiap hari itu resep jitu buat hancur. Mungkin di awal Anda untung gede. Tapi pas ruginya bisa berkali-kali lipat lebih besar. Nah, terus solusinya gimana dong? Ada satu aturan emas yang simple tapi powerful banget. Cukup 200 hari. Ini semua tentang tahu kapan harus tancap gas dan yang jauh lebih penting, kapan harus injak rem sampai berhenti total. Gini para ahli bilang, dari 365 hari dalam setahun, sebetulnya cuma ada sekitar 200 hari yang benar-benar bagus buat kita cari profit. Ini hari-hari di mana kondisi psikologis kita lagi prima, analisa jalan, dan pasarnya juga lagi enak buat diajak kerjasama. Nah, di hari-hari inilah kita seharusnya aktif trading. Terus, sisa 165 harinya gimana? Wah, ini bukan hari biasa. Ini tuh hari-hari jebakan, di mana potensi rugi gede itu ngumpet. Ini adalah hari-hari di mana pasar kemungkinan besar siap menghukum keserakahan kita. Jadi di 165 hari yang bahaya itu, kita harus ngapain? Jawabannya simpel banget, tapi butuh disiplin tingkat dewa. Logout dari sistem. Beneran, tutup aja aplikasinya. Udah, berhenti liatin angka-angka lagi. Pergi main, nikmatin hidup. Justru itu yang bakal nyelamatin duit Anda dari bencana. Oke, sekarang kita masuk ke area yang lebih ngeri lagi nih. Jebakan maut dari instrumen derivatif. Kita ngomongin futures and options atau FNO. Ini tuh kayak pedang bermata dua, yang bisa bikin kaya mendadak atau justru bikin hancur lebur dalam sekejap. Para pakar aja ngomongnya belak-belakan loh. Buat kebanyakan orang, main FNO itu bukan investasi, itu murni judi. Titik. Peluang menangnya kecil banget kalau kita nggak benar-benar paham apa yang kita lakukan. Ya, beginilah gilanya dunia FNO. Di satu sisi, ada iming-iming bisa dapat puluhan miliar dalam semalam. Gila kan? Tapi di sisi lainnya, ada resiko miliaran rupiah duit kita hangus dalam hitungan jam. Kalau mental dan perhitungan nggak kuat, main di sini tuh sama aja dengan bunuh diri finansial. Dan ini yang ngebawa kita ke bagian paling kelam dari trading. Harga yang harus dibayar kalau udah kecanduan dan keserakahan ngambil alih semuanya. Ini udah bukan lagi soal uang, tapi soal hidup yang hancur. Bayangin deh, pas rugi udah numpuk, trader yang kecanduan bisa nekat, gadain rumah. Terus apa yang terjadi? Keluarga berantakan, ribut terus. Temen, saudara, semua ngejauh. Akhirnya sendirian. Dan kerusakan mentalnya lebih parah lagi. Stres berat karena rugi gede itu bisa micu depresi, skizofrenia, susah tidur parah, bahkan sampai epilepsi. Angka-angka merah di layar itu bakal terus ngehantuin, bahkan waktu tidur. Oke, setelah dengar semua yang serem-serem tadi, apa dong intinya? Ternyata rahasia sukses trading itu bukan strategi yang ribet. Rahasianya ada di dalam diri kita sendiri, pengendalian diri. Nah, ini dia kuncinya. Investor paling jago itu bukan yang paling pintar nebak pasar mau kemana, tapi mereka yang paling disiplin ngendaliin emosinya. Jadi, investasi terbaik Anda, ya, kemampuan buat tahu kapan harus bilang cukup. Log out, tutup laptop, dan lanjutin hidup. Makasih banyak udah nyimak. Jangan sampai teman atau keluarga kalian jadi korban berikutnya ya. Coba deh bagikan obrolan penting ini. Nah, selanjutnya di Wawasan Cerdas, kita punya topik yang gak kalah seru. Era emas merah tembaga dan kaitannya sama saham teknologi. Kita bakal coba baca arah megatrend komoditas masa depan. Sampai ketemu di sana.
Halo semua investor dan trader saham Indonesia, gimana kabarnya? Oke, hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang gede banget. Sebuah pergeseran tektonik di pasar global. Nah, kalau Anda pengen portofolio Anda itu nggak cuma sekedar aman, tapi benar-benar bisa meroket di dekade mendatang. Pembahasan kali ini khusus banget buat Anda. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Coba deh tanya ke diri Anda sendiri, portofolio saham yang Anda punya sekarang udah siap belum buat dekade berikutnya? Ingat ya, bukan cuma buat besok atau bulan depan loh, tapi buat gelombang perubahan raksasa yang udah ada di depan mata kita. Soalnya gini, faktanya era investasi itu udah berubah total. Aturan main yang dulu kita andelin, yang kita pegang erat-erat, sekarang tuh udah mulai usang, udah nggak relevan lagi. Dan sekarang ini lagi ada pergeseran super masif yang bakal nentuin siapa yang jadi pemenang dan siapa yang ketinggalan di pasar. Kan selama bertahun-tahun ini kita semua diajarinnya gitu ya, mungkin dari senior-senior kita juga. Kalau emas kuning itu aset safe haven paling top. Kalau pasar lagi gonjang-ganjing, udah deh, larinya pasti ke emas. Itu paradigma lama yang ya kita semua tahu dan nyaman banget sama itu. Nah, ini dia nih yang menarik. Ada sebuah wawasan dari analis finansial Prashant Kapoor yang bilang gini, megatrend buat dekade ke depan itu udah bukan lagi soal emas tradisional. Fokusnya itu geser ke komoditas industri yang super penting dan teknologi level dewa. Ini tuh petunjuk gede banget kemana duit-duit raksasa di dunia ini bakal ngalir. Oke, coba kita bandingin langsung ya, head to head. Dulu, kita ngomongin emas kuning itu buat apa? Buat proteksi, buat keamanan tradisional kan? Nah, sekarang ceritanya beda. Kita ngomongin emas merah, yang nawarin sesuatu yang jauh lebih seksi, pertumbuhan dan peluang yang eksponensial. Jadi ini udah bukan lagi soal gimana caranya bertahan, tapi gimana caranya melesat. Oke, penasaran kan? Ayo kita kupas lebih dalam lagi. Jadi, apa sih sebenarnya si emas merah ini? Ini pilar pertama dari megatrend yang harus kita pahami bareng-bareng. Jadi, emas merah itu, ya sebut aja nama kerennya ya, buat komoditas yang diprediksi bakal jadi bintang utamanya pasar global. Dan identitas aslinya adalah tembaga, yup tembaga. Jadi, sementara banyak investor lain sibuk ngeliatin grafik perak sama emas, ternyata bintang yang sebenarnya bakal bersinar terang itu justru logam industri yang satu ini. Terus seberapa gede potensinya? Gini, para analis itu ngeproyeksiin harganya bisa meroket 2-3 kali lipat dari harga sekarang. Coba deh bayangin dampaknya. Ini bukan cuma naik dikit-dikit loh. Ini potensi lonjakan super drastis yang bisa ngejungkir balikin valuasi semua sektor yang berhubungan sama tembaga. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Buat Anda yang punya saham di sektor tambang komoditas dasar, ini tuh sinyal awal yang kuat banget, bener-bener kuat. Ada pergerakan raksasa yang lagi disiapin, dan ini kesempatan emas buat kita semua buat ada di depan ombaknya, bukan malah kegulung dari belakang. Sekarang pertanyaannya kenapa? Kenapa tembaga jadi sepenting ini? Apa sih mesin pendorong di balik semua potensi ledakan harga ini? Ya, kenapa komoditas yang kayaknya biasa-biasa aja ini tiba-tiba jadi luar biasa berharga? Jawabannya ada di industri-industri yang bakal ngebentuk dunia dan ekonomi kita di masa depan. Gini, anggap aja tembaga itu kayak darahnya industri masa depan. Bayangin aja deh, mobil listrik itu butuh tembaga berkali-kali lipat lebih banyak dari mobil biasa. Terus mesin-mesin canggih, sistem pertahanan negara yang makin modern, dan semua gadget yang ada di tangan kita sekarang. Semuanya itu butuh tembaga, dan butuhnya nggak sedikit, tapi masif. Ini tuh efek domino yang logikanya gampang banget. Permintaan tembaga naik, otomatis harga komponen elektronik juga ikut naik. Artinya apa? Potensi pendapatan perusahaan teknologi, otomotif, manufaktur juga bakal ikut naik. Nah, buat kita sebagai investor, pendapatan perusahaan naik, biasanya harga sahamnya juga ikut terbang kan? Oke, itu tadi pilar pertama. Sekarang kita pindah ke megatrend kedua yang sama sekali nggak boleh kita lewatin. Sektor ini bakal disiram dana dalam jumlah yang luar biasa besar, yaitu sektor pertahanan dan luar angkasa. Jadi, ada kekuatan dominan baru yang lagi muncul nih, yaitu teknologi luar angkasa atau space tech. Analisis jangka panjang nunjukin kalau semua yang berbau luar angkasa bakal jadi super dominan. Artinya, pendanaan buat sektor ini bakal gila-gilaan, levelnya fantastis. Dan ini bakal mengubah konsep militer secara radikal. Dulu kan kita taunya cuma ada angkatan darat, laut, sama udara. Nah, di masa depan bakal ada kekuatan keempat, angkatan luar angkasa. Dengerin ya, ini bukan film fiksi ilmiah loh. Ini beneran kekuatan militer yang operasinya murni di luar angkasa, gak nyambung ke bumi, dan otaknya 100% digerakin sama artificial intelligence alias AI.
Nah, dari sini aja kita udah bisa dapat peta jalannya. Sektor-sektor mana aja yang bakal meledak. Kita ngomongin sistem pertahanan yang super canggih, teknologi satelit, cyber security yang makin krusial, dan tentu aja AI sebagai otaknya. Perusahaan-perusahaan yang main di area ini itu potensinya jadi aset evergreen. Maksudnya apa? Ini bukan saham buat trading jangka pendek, tapi aset fundamental buat dipegang jangka panjang dengan prospek pertumbuhan yang mungkin di luar imajinasi kita saat ini. Oke, kita udah bahas 2 megatrend raksasa tadi. Terus gimana cara kita ngerangkum ini semua jadi satu strategi portofolio yang benar-benar kuat dan siap buat masa depan? Gini rangkumannya, portofolio masa depan yang solid itu setidaknya harus punya 3 pilar utama. Nomor 1, harus punya eksposur ke emas merah, alias siklus komoditas tembaga. Nomor 2, wajib investasi di inovasi teknologi AI. Ini otaknya. Dan yang ketiga, targetin saham-saham di sektor pertahanan udara dan luar angkasa yang canggih. Ingat ya, dunia ini berubahnya cepet banget. Kalau kita cuma ngandelin cara-cara lama, instrumen investasi yang itu-itu aja, ya kita nggak bakal bisa naik ke level finansial berikutnya. Kuncinya cuma satu, adaptasi. Siapa yang bisa adaptasi, dia yang menang di era baru ini. Nah, setelah kita ngomongin peluang yang gede banget, kita juga harus sadar sama ancamannya. Di pembahasan selanjutnya, kita bakal ngebahas sesuatu yang super krusial, perang ekonomi digital. Ini adalah ancaman tak kasat mata yang benar-benar bisa melenyapkan portofolio saham Anda dalam sekejap. Jadi jangan kemana-mana. Halo para investor saham di seluruh Indonesia. Saya tahu kok kerja keras kalian luar biasa. Berjam-jam mantengin grafik, baca laporan keuangan, ngulik valuasi. Semuanya demi hasil yang terbaik. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau ancaman terbesar buat semua usaha itu justru nggak kelihatan di layar monitor manapun? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng. Kutipan ini benar-benar ngena banget. Lupakan deh gambaran perang yang ada di film-film. Zaman sekarang udah menciptakan medan perang yang sama sekali baru. Dan celakanya, ini nyambung langsung ke kantong kita masing-masing. Ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah ya. Ini adalah sebuah realitas baru yang harus dihadapi setiap investor. Ini klaim yang kedengarannya berani banget ya, dari seorang analis geopolitik, Prashant Kapoor. Menurut dia, kita nggak perlu nunggu rudal nuklir meluncur buat nandain Perang Dunia Ketiga. Kenapa? Karena perang itu sebenarnya udah dimulai sejak konflik Rusia-Ukraina di Februari 2022. Itulah titik awal dari sebuah era peperangan yang baru. Coba deh kita lihat perbandingannya di sini. Dulu perang itu soal tank, peluru, dan tentara. Sekarang, senjatanya adalah serangan siber, manipulasi pasar, dan kemampuan buat bikin ekonomi sebuah negara hancur lebur dari jarak jauh. Tujuannya bukan lagi menduduki sebuah wilayah, tapi bikin lawan lumpuh total secara finansial. Oke, jadi pertanyaannya, konflik baru ini wujudnya kayak apa sih? Dan apa sebenarnya tujuan utamanya? Mari kita gali lebih dalam konsep yang namanya perang ekonomi. Dan gimana aturan mainnya sekarang udah berubah total. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Tujuan perang modern itu simple. Bikin sebuah negara dan warganya jadi nggak berdaya secara finansial. Coba bayangin, ketika masyarakat suatu negara kehilangan hartanya, kekuatannya buat melawan atau bahkan sekedar negosiasi pun hilang. Ini strategi yang jauh lebih efisien, dan dampaknya bisa sangat merusak dalam jangka panjang. Dan inilah intinya, pasar saham. Yang selama ini kita kenal sebagai tempat buat investasi dan ngebangun kekayaan, sekarang fungsinya nambah. Dia udah jadi salah satu arena utama buat konflik antar negara. Jadi setiap pergerakan pasar yang liar bisa jadi bukan sekedar volatilitas biasa. Dan ini bukan cuma teori loh, buktinya udah ada. Kita lihat sendiri gimana pasar komoditas logam beberapa waktu lalu hancur, dan dalam sekejap mata, triliunan rupiah uang investor retail seperti kita semua ludes. Angka ini nunjukin betapa nyata dan brutalnya dampak finansial dari perang ekonomi ini. Oke, kalau sekarang medan perangnya ada di pasar keuangan, pertanyaan berikutnya adalah, konflik ini bakal bergerak kemana lagi? Nah, ternyata arenanya sekarang bergeser ke garda terdepan teknologi kita, luar angkasa. Dulu kan kalau perang itu logikanya simple ya, hancurkan pangkalan militer musuh, gudang senjatanya, pusat komandonya biar mereka nggak bisa perang lagi. Itu paradigma lama. Nah, sekarang logikanya udah kebalik 180 derajat. Buat apa repot-repot hancurin pangkalan militer kalau satu negara bisa dibikin lumpuh total cuma dengan menyerang aset digital dan satelit mereka? Targetnya kini adalah tulang punggung yang menopang seluruh ekonomi modern kita. Mungkin kedengarannya kayak di film-film ya, nyerang satelit. Tapi sebenarnya ada alasan strategis yang sangat kuat di baliknya. Kenapa sih satelit ini jadi target yang begitu krusial di era perang generasi baru ini? Tujuannya cuma satu, kelumpuhan total.
Nyerang satelit itu bukan cuma soal bikin sinyal TV mati, tapi ini soal memutus sistem perbankan digital, melumpuhkan jaringan internet skala besar, dan yang paling ngeri, mematikan total infrastruktur pasar saham. Bisa bayangin kepanikan yang terjadi kalau itu semua offline? Aksi jual massal yang nggak terkendali pasti terjadi. Para analis punya istilah buat skenario ini, yaitu digital blackout atau bahkan kiamat digital. Dan ini terus terang adalah mimpi buruk buat sektor yang mungkin banyak dari kita investasikan, sektor teknologi. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh yang super simple. Coba bayangin kalian lagi nyetir, ngandelin penuh sama GPS, tiba-tiba mati. Cuma 5 menit aja. Kekacauan dan kepanikan di jalan pasti luar biasa. Nah, sekarang coba perbesar skalanya ke sistem keuangan global. Yuk, kita bedah gimana efek dominonya bekerja. Ingat kan, beberapa waktu lalu ada platform media sosial yang sempat mati total beberapa jam? Itu baru contoh kecilnya. Dalam skenario serangan yang lebih masif, pendapatan iklan digital bisa langsung anjlok ke nol, ngehantam valuasi perusahaan teknologi. Gak lama, sistem perbankan dan infrastruktur bursa saham ikut kena, dan akhirnya kepanikan massal pun terjadi. Jadi, kalau kita urutkan, rantai kejadiannya kira-kira begini. Semua dimulai dari serangan siber di luar angkasa, yang kemudian melumpuhkan infrastruktur di darat, yang lalu memicu kepanikan di pasar, dan ujung-ujungnya nilai portofolio saham teknologi yang kita pegang bisa rontok dalam sekejap. Oke, setelah dengar semua ancaman yang jujur aja agak serem ini, pasti pertanyaannya terus kita sebagai investor harus gimana? Nah, bagian terakhir ini adalah soal kesimpulan, dan yang paling penting, pergeseran mindset yang kita semua perlukan. Selama ini kan kita selalu fokus ya sama indikator ekonomi klasik. Inflasi, suku bunga, resiko resesi, itu semua tetap penting, tapi sekarang kita harus menambahkan satu variabel resiko baru yang nggak kelihatan ini ke dalam daftar pantauan kita. Resiko perang ekonomi dan serangan cyber. Dan inilah pertanyaan pamungkasnya. Dengan adanya ancaman baru yang bisa meruntuhkan pasar tanpa aba-aba ini, gimana cara kita beradaptasi sebagai investor? Kuncinya ada di sini, kita butuh perubahan pola pikir. Analisa fundamental dan teknikal itu tetap krusial, tapi semua itu bisa jadi percuma kalau tiba-tiba seluruh infrastruktur digital sebuah perusahaan lumpuh. Artinya, kita harus mulai melihat gambaran yang lebih besar. Masukkan risiko geopolitik dalam setiap analisa. Sadari bahwa fundamental bagus nggak menjamin apa-apa kalau perusahaannya jadi target serangan. Dan yang terpenting, mulai pelajari strategi lindung nilai atau hedging yang relevan. Ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Oke, sebelum kita tutup, ada satu hal yang penting banget mau saya sampaikan. Semua yang kita bahas hari ini tujuannya adalah untuk edukasi, untuk membuka wawasan kita semua tentang risiko-risiko baru di pasar modal. Ini sama sekali bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham apapun. Ingat, pada akhirnya, setiap keputusan investasi yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Tetaplah jadi investor yang cerdas dan bijak.